Teman-teman DokuTalk, salam sehat dan sejahtera. Selamat datang di channel DokuTalk. DokuTalk merupakan platform diskusi literasi keuangan dan pasar modal di Indonesia yang aktif membicarakan tema-tema diskusi keuangan terkini di Indonesia. Fokus DokuTalk ialah memberikan publik informasi akurat dan valid mengenai literasi keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan. Dalam kesempatan ini kita dapat membahas dampak pelaksanaan G20 terhadap ekonomi global beserta peluang investasi 2023. Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, Pak Fajar Hirawan PhD, Direktur CSIS dan dosen Universitas Islam Internasional Indonesia. Apa kabar Pak Fajar? Baik, Mas Jordi. Luar biasa. Dan narasumber kedua kita yang tidak kalah luar biasa, Pak Beni Sufami, analis perencanaan keuangan dan investasi. Apa kabar Pak Beni? Baik, Pak Jordi. Baik. Sebelum kita memulai sesi hari ini, alangkah baiknya Bapak Ibu menyiapkan catatan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dari sesi kali ini. So, pertama kali saya akan kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, sebelum kita membahas dampak G20 terhadap perekonomian, saya mau menanyakan situasi ekonomi di kuartal ketiga nih Pak, di 2022. Kita kemarin menyaksikan rilis data GDP kuartal ketiga itu oleh BPS, di mana perekonomian bertumbuh di Indonesia itu mencapai 5,72%. Angka ini lebih tinggi dari kuartal kedua. Dan setidaknya angka tersebut menjauhkan ekonomi Indonesia dari resesi. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi global dan juga Indonesia saat ini? Beberapa waktu yang lalu IMF menggunakan istilah gelap untuk tahun 2023. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Mas Jody, dan sebelumnya saya terima kasih pada DokuTalk sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi dalam kegiatan yang menurut saya sangat berguna ini. Saya ingin menyampaikan mungkin terkait dengan masalah ekonomi global terlebih dahulu. Kita tahu bahwa concern utama kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengantisipasi adanya tekanan inflasi. Inflationary pressures itu juga dikumandangkan oleh IMF yang menyampaikan laporannya di bulan Oktober 2022. Kita harus bagaimana mengcounter dari pressure atau krisis inflationary pressures ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara masalah apa sih yang menyebabkan adanya tekanan inflasi ini, yang jelas bahwa tekanan inflasi ini diakibatkan oleh adanya gangguan di sisi supply-nya. Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dan juga mungkin bisa dibilang tensi geoekonomi antara China dengan Amerika Serikat itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari gangguan ini. Dan saya berharap sih memang ke depannya ekonomi global itu lebih kondusif gitu ya, lebih stabil dan tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi di dalam konteks dunia. Nah, tapi kalau kita bicara masalah ekonomi nasional, menurut saya Mas Jordi, kita sangat beruntung sekali ekonomi kita itu ditopang mayoritas, kalau kita bicara data PDB atau GDP dari sisi pengeluaran, itu ditopang lebih dari 50% adalah konsumsi rumah tangga. Jadi menurut saya memang kita tahu bahwa khususnya pasca pandemi ini masyarakat sepertinya memang sudah mulai melakukan konsumsi yang cukup tinggi ya, karena memang ketika masa-masa pandemi 2019-2020 mungkin mereka cenderung tidak membelanjakan uangnya, sehingga saat ini adalah momentum yang baik untuk menggunakan uangnya, baik itu untuk konsumsi, untuk investasi dan lain sebagainya. Dan mungkin satu hal lagi yang lebih penting adalah kita masih beruntung ketika harga komoditas dunia itu juga sedang meningkat. Kita tahu bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mengekspor barang-barang yang sifatnya ekstraktif ya, dan bisa dibilang bahwa seperti kelapa sawit dan juga batu bara dan lain sebagainya itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Apalagi sekarang ini di bagian Eropa itu kan sekarang mengalami musim dingin dan mereka butuh kehangatan, dan karena adanya semacam tensi antara Eropa Barat dengan Rusia gitu ya, maka mereka lebih cenderung untuk mengimpor batu baranya itu dari Indonesia karena mereka untuk menjadi generator untuk listrik seperti itu. Mungkin kira-kira itu dulu Mas Jordi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya akan beralih ke Pak Beni. Pak Beni menyambung penjelasan dari Pak Fajar untuk 2023 sendiri, apakah Pak Beni masih melihat optimisme dalam berinvestasi atau pengelolaan keuangan terkait kondisi global yang tahun 2023 yang dikatakan akan gelap atau akan terjadi resesi? Silakan Pak Beni. Oke, this is a good question ya. Jadi Pak Jordi bilang apakah ada optimisme. Mungkin Pak Jordi menanyakan hal ini dengan latar belakang bahwa
Ini kan tahun 2022 ini kan banyak yang menggunakan istilah gelap ya Pak ya, resesi, bahkan banyak mereka yang membuat konten dengan kalimat-kalimat yang sangat mencekam. Sempat ada saya baca itu ada istilah kiamat tahun 2023. Nah, di sini yang saya mau tekankan bahwa tantangan tahun 2023 itu ada. Tadi Pak Fajar juga sudah mention bahwa ketidakpastian di geopolitik itu masih ada, ya. Dan juga kalau saya lihat dampak pandemi COVID-19 khususnya di China ya, di ERT ya, itu kita juga masih belum melihat suatu hal yang clear banget ya di sana ya. Jadi ketidakpastian itu memang ada, Pak Jordi. Tapi pertanyaannya tadi, apakah masih optimis? Mungkin yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa meracik formula investasi yang maksimal. Dengan ada tantangan itu, kita juga tahu sebaliknya juga ada peluang, di situ ada opportunity. Saya banyak sekali ketemu dengan calon-calon investor atau investor ya. Mereka bahkan sudah mulai mempertanyakan investasi apa yang cocok di tengah situasi yang katanya gelap ini, yang katanya akan resesi. Jadi saya lihat banyak mereka yang memanfaatkan peluang yang kita tahu. Kita udah pernah ngalamin krisis tahun 98, 2008, 2020. Dan kelihatan sekali mereka yang mengambil opportunity dalam situasi yang gelap itu, mereka yang akan keluar menjadi pemenangnya. Ya bisa aja pada tanya ke saya, itu kan yang punya cash. Lah kalau yang tidak punya cash sebanyak itu seperti apa? Nah balik lagi kita mesti bisa meracik portofolio, dan ini kita sesuaikan dengan profil kita, Pak Jordi. Saya nggak bilang bahwa tahun 2023 itu luar biasa akan baik ekonomi atau sangat gelap. Jadi seolah-olah, oh kalau kayak begitu kita deposito aja semuanya. Atau sebaliknya, kalau kayak gitu kita main saham aja semuanya. Nah semua itu perlu diracik, disesuaikan dengan profil. Gitu. Jadi pertanyaannya, jawabannya adalah tahun depan akan ada tantangan, tapi saya juga melihat opportunity yang sangat luar biasa. Apalagi tahun 2024 itu pemilu ya Pak ya? Betul. Pilpres ya? Itu kalau kita lihat datanya, grafiknya, 1 tahun atau 2 tahun sebelum election, itu bursa saham kita sangat baik sekali. Itu is a good time buat kita invest gitu. Dari saya sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Benny. Saya akan beralih ke Pak Fajar lagi. Pak Fajar, mengenai penyelenggaraan G20 boleh dikatakan berhasil di mana ada 5 poin utama KTT G20 yang dihasilkan. Pertanyaan saya Pak, apa makna dari 5 poin tersebut dalam menghadapi situasi 2023 yang penuh ketidakpastian? Mungkin boleh juga dalam kaitan pengusahanya, Pak. Ya, terima kasih Mas Jody. Memang kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi menurut saya secara keseluruhan G20 Summit di tahun 2022 di Bali kemarin itu berjalan dengan baik seperti itu. Nah, terkait dengan poin-poin kesepakatan atau poin-poin pemahaman dari seluruh G20 leaders atau petinggi-petinggi G20, menurut saya memang mayoritas fokus kepada isu-isu prioritas yang memang dikedepankan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya terkait dengan arsitektur kesehatan global, kemudian terkait dengan transformasi digital, dan juga terkait dengan transisi energi berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara di 3 isu tersebut, saya rasa apa yang dihasilkan oleh G20 Summit kemarin itu dalam Leaders Declarations memang pastinya mencantumkan ketiga poin tersebut. Nah, yang paling penting juga bahwa memang tadi apa yang telah kita bahas terkait dengan tensi geopolitik atau tensi geoekonomi, khususnya terkait dengan Rusia dan Ukraina, sepertinya para pemimpin G20 sudah sepakat bahwa ini memang harus dihentikan. Karena apa? Karena kalau kita bicara masalah global tensions atau rantai pasok global itu biasanya memang selalu dipengaruhi oleh adanya konflik di kawasan tertentu, yaitu salah satunya sekarang adalah Rusia dan Ukraina. Dan kita juga tidak mau nih, kita bersyukur bahwa China dan Amerika Serikat pemimpinnya datang ke Bali, karena kita tahu bahwa ada semacam potensi konflik juga yang terjadi di Taiwan.
dan China, dan kita berharap itu tidak terjadi seperti itu. Kalau misalnya itu bisa terjadi, ini bisa kita bayangkan ada tensi atau konflik di Rusia dan Ukraina, dan juga ada tensi di tensi di China dan Taiwan. Kita harap itu tidak terjadi. Jadi kalau kita bicara masalah apa sih yang menjadi poin penting dari penyelenggaraan G20, saya rasa kita harus menggarisbawahi bahwa sepertinya petinggi-petinggi G20 itu sepakat bahwa kita harus fokus bagaimana caranya menciptakan stabilitas di kawasan atau di dunia ini secara umum. Kemudian itu bisa berpengaruh pada ekonomi masing-masing negara. Dan yang pasti, yang paling penting adalah Indonesia sepertinya sangat berhasil untuk kembali menjunjung atau menggaungkan kembali pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Karena kita tahu bahwa itu yang menjadi tantangan utama negara-negara di dunia, khususnya di masa-masa pandemi. Karena banyak sekali negara itu lebih cenderung inward looking, lebih cenderung untuk lebih populis dan bagaimana memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Nah, menurut saya, meskipun kalau dalam konteks Indonesia kita sangat bergantung pada ekonomi domestik karena tadi konsumsi rumah tangga dan investasi, tapi kita juga tidak boleh sekali cenderung populis dan juga terjebak dalam populisme dan juga nasionalisme dalam skala sempit. Jadi kita harus tetap menggaungkan pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Mungkin itu poin pentingnya, Mas Yodi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya akan beralih ke Pak Beni. Menurut Pak Beni, bagaimana respon investor retail nih Pak terkait pasca G20? Oke, tadi Pak Fajar sudah menjelaskan gitu ya bahwa G20 itu saya lihat ada satu image atau kesan yang berubah, yang tadinya situasi itu kita sudah memprediksi akan mencekam, akan gelap. Tapi kita ngelihat di Bali itu suasananya berbeda ya. Kita lihat Presiden Biden ketemu dengan Presiden Xi Jinping, mereka salaman. Bahkan kepala negara yang lain pun juga sama, saling meminta waktu antara satu dengan yang lain. Dan mereka sepakat, mereka tahu bahwa tantangan di tahun 2023 itu besar sekali, makanya mereka meningkatkan yang namanya koordinasi. Nah, untuk investor retail sebenarnya simple, sederhana. Bahkan ada yang tanya ke saya, Ben, katanya itu mau resesi, tapi saya lihat kondisinya good, ya, cukup hangat di Bali itu. Bukan cuacanya ya Pak, ya, tapi kondisinya ya, kita lihat cukup cair gitu. Dan secara tidak langsung itu memberikan kayak semacam optimisme atau keyakinan, confidence bahwa tahun 2023 itu khususnya Indonesia bisa melewati situasi gelap itu. Yang saya lihat ya, nanti boleh dikonfirmasi ke Pak Fajar bahwa pengendalian inflasi di Indonesia juga cukup baik. Kita masih di level terakhir 5,7 atau 5,4 something gitu ya. Dan juga Mas Jordi ya, ini banyak investor yang menanyakan, inflasi kita kan udah mulai mengalami kenaikan meskipun terkendali. Bank Indonesia itu menaikkan tingkat suku bunga nih, Pak Fajar nih. Itu yang membuat imbal hasil Sun, saya ambil tolak ukurnya yang 10 tahun, saat ini udah di level 7,04 atau 7 mengarah 7,1 ya. Dan banyak menanyakan, Pak, di level berapa kita bisa masuk? Nah, artinya kan sebenarnya investor ini melihat peluang. Ini kita ngomong di pasar obligasi. Saya ambil contoh yang lain di pasar obligasi juga. Pemerintah, Departemen Keuangan baru saja mengeluarkan obligasi retail ya, ST009. Itu dalam waktu nggak nyampe 2 minggu ya, itu 7,7 triliun atau 7,9 triliun. Itu sudah dibook, sudah habis terserap. Itu artinya menunjukkan bahwa di tengah situasi yang penuh gejolak, resesi, tapi antusias masyarakat itu tinggi. Yaitu impact-nya adalah salah satu dari dampak G20 tadi. Ya, meskipun itu berlangsung hanya 2 hari ya Pak Fajar ya, atau 3 hari ya. Tapi itu memberikan kayak semacam optimisme bahwa investor retail itu kalau begitu, apakah ini saat yang tepat? Ya, tadi yang seperti saya bilang di jawaban yang pertama bahwa di situasi ekonomi yang gelap itu
banyak mereka justru yang memanfaatkan peluang. Resesi kan nggak tiap hari resesi kan, nggak tahun depan resesi, nggak 5 tahun lagi resesi. Ini kan siklus ekonomi. Dan resesi itu kan sebenarnya istilah makro ya. Tapi kalau di dalam retail, investor retail, ini sangat bergairah sekali Pak. Soalnya saya lihat dengan dilepasnya mobilitas masyarakat, itu luar biasa. Yang tadinya orang tidak spending, mereka udah mulai spending gitu. Begitu Pak. Baik, siap Pak Benny. Seperti kayak dana-dana yang tertahan seperti yang Pak Fajar katakan jadi dikeluarkan semua ya Pak, waktu di 2022 ini ya Pak ya. Ya menurut saya itu momentum memang akhirnya bahwa yang tadinya di 2019, 2020 mau liburan nggak bisa, mau beli ini itu, mau beli mobil baru juga nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ya akhirnya ada duit atau uang yang available yang mungkin bisa dialokasikan untuk investasi di tahun ini. Ya benar, mungkin beberapa masyarakat ada yang belum paham mengenai ekonomi 2023 akan gelap, akan melakukan apa. Mungkin beberapa Pak Benny bisa tambahkan masukan literasi keuangan atau seperti apa perencanaan keuangan yang baik Pak untuk menghadapi ekonomi 2023. Oke, saya mau tambahin sedikit untuk ekonomi yang gelap ini, kita juga mesti belajar untuk melihat data gitu ya. Soalnya saya ngelihat penjualan sepeda motor, penjualan mobil, it's good loh. Yang bilang yang mau resesi, tapi saya lihat penjualan otomotif ini juga meningkat gitu. Dan juga kalau saya lihat dari sektor properti yang saat ini dibilang wah bunga naik ya, kita akan masuk ke dalam kegelapan, penjualan properti juga tumbuh gitu loh. Tapi saya nggak bisa beberkan saat ini ya datanya ya, nanti di next session mungkin kalau saya diundang lagi saya akan berikan datanya. Nah untuk terkait dengan perencanaan keuangan, seperti yang tadi saya bilang Pak, bahwa kita mesti lihat risiko profile kita itu apa, atau risk profile ya sebutnya lah ya, karakteristik gitu loh. Soalnya untuk menghadapi situasi yang gelap ini kita mesti balik lagi ngelihat kondisi kita masing-masing. Pak Jordi risk profile-nya dengan saya pasti beda, dengan Pak Fajar pasti beda. Ada yang risk taker, ada yang moderat, ada yang konservatif. Itu semua kita mesti bisa sesuaikan. Nggak bisa saya bilang bahwa tahun 2023 saham akan bagus, capital market akan bagus. Yang tadinya konservatif tiba-tiba beli semuanya ke saham. Nah, itu kan tidak bijak juga ya. Ya balik lagi kuncinya adalah menyesuaikan dengan risk profile kita. Yang kedua ya meningkatkan yang namanya literasi keuangan. Salah satunya dengan acara-acara seperti ini gitu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Benny. Saya akan ke Pak Fajar. Menurut Pak Fajar, apa saja sih yang didapatkan Indonesia setelah G20 ini Pak? Terkait investor dari asing atau investor domestik seperti itu Pak? Iya, yang pasti ketika para petinggi G20 ada di Bali gitu ya, dan juga ada beberapa pimpinan lembaga internasional yang hadir di sana, menurut saya ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk meningkatkan koordinasi, sinergi antar negara dan juga antar lembaga-lembaga internasional tadi. Dan menurut saya memang kalau kita bicara balik lagi pada isu prioritas yang didorong oleh keketuaan Indonesia di G20 2022 ini, menurut saya memang kita tahu bahwa ada beberapa hal ya. Tadi saya sebutkan terkait dengan arsitektur kesehatan global. Sepertinya memang disepakati ada semacam pandemic funds gitu ya, yang kita tahu meskipun nilainya masih belum terlalu besar gitu ya. Kalau tidak salah sampai saat ini sekitar 1,5 miliar US dollar. Ya, dan Indonesia sendiri menyumbang sekitar 50 juta US dollar, tapi kita bisa anggap ini adalah starting point yang bagus bahwa kita sebagai representasi G20, sebagai representasi bisa dibilang 60-70% ekonomi di dunia, itu sangat aware dengan bagaimana kita bisa mengantisipasi pandemi ke depannya. Kita tidak tahu, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ada pandemi yang sama, karena kita juga tidak tahu COVID-19 ini akhirnya datang tidak diundang oleh siapapun, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah transisi energi berkelanjutan, kita tahu sekarang juga memang sudah saatnya mungkin beberapa pelaku pasar juga fokus pada bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam ekosistem yang tadi sifatnya lebih terbarukan energinya gitu ya. Dan juga kita tahu sekarang ini di jalan-jalan kan sudah banyak sekali
mobil-mobil listrik gitu ya, berseliweran gitu ya. Meskipun concernnya di awal adalah mobil tersebut tidak terlalu affordable, tidak terlalu terjangkau oleh masyarakat, tapi menurut saya ke depannya mudah-mudahan bisa lebih terjangkau lagi. Dan menurut saya banyak sekali beberapa kerjasama di sektor energi ini, khususnya terkait dengan energy transition mechanism, itu juga sepertinya ada deal atau ada kesepakatan dari para petinggi G20 untuk saling mengingatkan dan menghimpun sebuah dana itu sebesar kalau tidak salah sekitar 20 miliar US dollar ya, untuk mempercepat transisi energi tersebut. Nah, lalu yang ketiga menurut saya untuk transformasi digital, kita tahu bahwa Indonesia masih mengalami apa yang disebut dengan digital divide. Dari sisi infrastruktur kita masih belum terlalu merata. Tidak usah jauh-jauh kita lihat apa yang terjadi di Papua atau di Indonesia di bagian timur. Kita sedikit sajalah masih di Pulau Jawa, di bagian selatan Jawa Barat. Itu juga masih terkendala masalah infrastruktur digitalnya. Banyak sekali daerah-daerah ya mungkin karena karakteristik daerahnya itu berbukit-bukit sehingga banyak blind spot di sana, dan itu harus menjadi concern bagi pemerintah juga. Belum lagi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari acara ini ya, DokuTalk, literasinya gitu ya. Literasi digital itu penting, lalu kemudian pasti literasi lainnya. Nah, menurut saya digital literasi itu perlu menjadi salah satu concern juga ke depannya, dan saya harap bahwa nantinya akan banyak sekali kerjasama antara negara-negara di G20 untuk tadi mempercepat transformasi digital itu, dan mungkin ada sifatnya bilateral gitu ya, dan juga ada sifatnya mungkin nanti multilateral, seperti itu Mas Jordi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kalau saya akan beralih ke Pak Benny, kalau dari Pak Benny sendiri, kalau kiat-kiat untuk mengelola portofolio di 2023 nanti, boleh dijelasin sedikit Pak ke penonton bagaimana mengelolanya dengan baik. Silakan Pak. Tadi saya sudah singgung lah sekilas ya. Jadi ini yang poin-poin penting. Yang pertama, kenali resiko profil kita. Itu sangat penting ya. Ini saya lihat sekarang kan informasi kan banyak ya Pak ya. Dulu kalau angkatan kita ya Pak ya, mau cari informasi itu nggak gampang. Sekarang kita mau cari informasi apa aja sangat mudah. Di media sosial, di Google ya. Jadi informasinya too much, terlalu banyak untuk saat ini. Tapi saya mau mengajak pemirsa DokuTalk untuk balik lagi ke basicnya. Ini yang sering ditinggalkan nih. Sebelum berinvestasi, kenali dulu resiko profil kita seperti apa. Toolsnya ada. Kita mau buka aplikasi apapun, mau mungkin ke bank atau ke mana, pasti akan di guidance untuk mengisi suatu kuesioner. Itu untuk menentukan kita ini posisinya seperti apa, konservatif kah, moderat kah, agresif kah, risk taker kah. Oke. Yang kedua, tidak kalah penting, tadi saya sudah singgung mengenai literasi keuangan. Ini mesti dibangun ya, tidak bisa dibaca dalam semalam. Jadi kita mesti memperkaya. Saya ambil contoh lah, ilustrasinya lah, kayak kesehatan aja lah. Ya, dengan kita baca medical check up kan bukan artinya udah selesai. Kita perlu mempelajari hal-hal yang lain kan. Apalah, gula lah, kolesterol lah, atau apa. Di keuangan pun juga sama. Jadi kebanyakan kita kalau bahas tentang literasi keuangan identik dengan udah untung belum? Cuan belum? Nah, yang difokuskan itunya gitu. Tapi banyak hal-hal yang lain yang kayak tadi saya sebut mengenai risk profile-nya itu tidak disinggung. Seolah-olah digampangkan, bukan suatu hal yang penting. Nah, saya yang ketiga, nah ini nggak kalah penting, kenali keinginan atau kebutuhan. Saya selalu keliling-keliling, kasih sosialisasi mengenai hal ini gitu ya. Saya ambil contoh, tadi pagi saya ada baca satu berita ya, itu ada mahasiswa mana cukup banyak, itu kena jeratan pinjaman online Pak, sampai 2,7 miliar. Wow. Ya saya lihat mungkin ya situasi itu nggak akan terjadi kalau memang literasi keuangannya kuat dan kita bisa memilah mana keinginan atau kebutuhan. Kelihatannya sih sederhana, cuman banyak orang yang saat ini lebih ngomong tentang analisis teknikal, cryptocurrency, Bitcoin, NFT ya sebutannya ya. Luar biasa, ini sangat canggih-canggih banget. Tapi di sisi lain mengenai risk profile,
keinginan kebutuhan, mereka nggak ada basicnya. Ya. Karena mungkin mereka cuma kayak pengen cepat kaya ya Pak. Betul, mereka ingin hasil instan. Instan. Gitu ya. Nah, yang keempat, menurut saya ya, yang tidak kalah penting dari keempat ini adalah ingat Satgas Investasi Waspada udah bilang terapkan prinsip 2L, legal sama logic. Legalitas gak produk yang kita beli? Habis itu logik gak? Jangan sampai kita terjebak yang namanya investasi bodong. Soalnya menurut saya ya Mas ya, kita omong-omong begini nih tentang ekonomi, tentang opportunity, tapi kalau kita terjebak di investasi bodong itu sangat menyakitkan. Kita mau berinvestasi untuk mengimbangi inflasi ya Pak ya, yang lagi tinggi, tapi yang ada uang kita hilang gitu. Nah itu yang saya bilang. Jadi balik lagi ya Pak, kenali risk profile kita, kuatkan literasi keuangan. Yang ketiga, pilah antara keinginan dan kebutuhan. Yang keempat, pastikan prinsip 2L. Kalau perlu, biasakan punya habit mencatat antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi kelihatan itu setiap bulannya. Mana-mana yang sangat konsumtif, yang nggak perlu ya kita skip. Ya, ini kan kita ada dengar PHK ya, ada Goto 1.300 karyawan, ruang guru juga gitu loh. Ya kita antisipasi hal semacam itu ya. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak Benny. Saya akan kembali ke Pak Fajar. Mungkin saya akan menanyakan sedikit terkait IKN nih Pak. Terkait G20 kan ada peluang bagi investor-investor foreign ya, asing buat membantu IKN. Menurut Pak Fajar sendiri apa pandangannya Pak untuk program ini? Iya, yang pasti memang kita tahu bahwa ada beberapa pandangan terkait dengan IKN atau Nusantara ini. Ada yang sangat optimis, ada yang mungkin bisa dibilang agak pesimis, ada yang ya cenderung skeptis gitu ya terkait dengan IKN ini. Saya sendiri merasa bahwa IKN ini saya selalu menyampaikan statement sedikit tentang too big to fail ya. Kayak ini adalah sebuah project atau proyek besar dari pemerintah Indonesia, dan kita berharap bahwa kontinuitas dan juga dari sisi ekosistemnya untuk mengembangkan IKN ini perlu diperkuat lagi. Kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah otorita IKN pun sekarang itu kan bisa dibilang bukan politisi yang ada di sana pimpinannya. Kita tahu bahwa ada semacam kolaborasi antara teknokrat gitu ya dengan pengusaha gitu ya. Dan saya harap memang ini menjadi salah satu percontohan yang baik. Tapi lagi-lagi kita tahu bahwa apapun itu pasti akan dibenturkan kepada isu-isu politis gitu ya. Dan kita berharap bahwa politik ini juga tidak terlalu mengganggu. Saya sendiri sih masih berharap bahwa investasinya nanti itu tidak hanya melulu berasal dari duit atau kocek pemerintah. Perlu ada private public partnership, dan kita berharap bahwa banyak yang akhirnya untuk datang ke IKN untuk punya willingness untuk investasi di sana. Tapi lagi-lagi terkait dengan bagaimana cara untuk membuka diri dan juga menarik minat dari investasi itu kan yang pasti perlu ada tadi kalau kita secara makro ya, tadi mungkin Pak Benny sudah menyampaikan dari sisi mikro, dari sisi individual. Tapi kalau dari secara makro menurut saya tadi saya menarik dari sisi legalitas juga, itu menurut saya penting. Kita perlu membuat mereka datang di IKN atau datang di Indonesia, mereka tahu dan mereka memiliki kepastian gitu. Mereka tahu ada kepastian berusaha di Indonesia. Dan kita berharap bahwa dengan adanya payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini masih tersuspend gitu ya, belum terlalu terimplementasi secara baik, saya rasa itu bisa menjadi salah satu PR utama nantinya. Nah kemudian menurut saya juga perlu ada semacam fasilitas-fasilitas tertentu lah ya. Kita tahu bahwa IKN ini ada sebuah proyek besar tadi saya sampaikan, dan kita berharap bukan hanya pemerintah nanti yang punya tanggung jawab, tapi saya rasa perlu ada semacam skema-skema khusus yang bisa diberikan kepada para investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan perlu ada semacam tadi kepastian menurut saya. Jadi kepastian berusaha, kondusivitas dari investasi itu sendiri, menurut saya itu menjadi hal yang penting kalau kita bicara masalah IKN dan Nusantara. Seperti itu Mas Jordi. Baik, terima kasih Pak Fajar.
Baik, saya akan bertanya ke Pak Benny lagi. Menurut Pak Benny, apakah peluang 2023 untuk kita berinvestasi ini cukup baik, Pak? Untuk mungkin beberapa peserta kita, penonton kita, ada yang belum berani memulai investasi, Pak. Boleh silakan, Pak. Oke, saya melihatnya sangat baik ya peluang 2023 ya. Untuk mereka yang bermulai berinvestasi, buat teman-teman Gen Z ya, mulai coba dibangun dulu yang tadi saya bilang, mungkin pakai nominal-nominal yang udah pasti idle cash, dan juga nominal-nominal yang kecil dulu. Jadi mengenali dulu ya, penjajakan dulu terhadap investasi yang dipilih. Terlepas yang tadi saya udah bilang yang ada 4 poin atau 5 poin tadi gitu. Jadi peluangnya sangat terbuka di 2023. Tetap setiap investasi itu ada resikonya, ada opportunity-nya. Itu yang mesti dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi bukan serta-merta, tadi saya udah sempat singgung, oke, tahun 2023 ini kayaknya tahun bagus untuk equity nih. Langsung dari deposito semua pindahin ke saham, beli saham semua. Nah, tidak begitu juga gitu. Sebenarnya tantangannya itu sih Mas, yang tadi Mas tanya di pertanyaan pertama, di 2023 itu tantangannya ada, opportunity-nya ada, jadi kita mesti ngambil di tengah-tengah nih. Kita ngeraciknya gimana supaya hasil investasi kita hasilnya baik, at least minimal di atas inflasi gitu. Karena pada tujuannya investasi itu untuk mengalahkan inflasi ya, Pak ya? Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah untuk apresiasi nilai gitu. Nanti ada next sesi kita bahas lebih detail. Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Sebelumnya subscribe dulu channel DokuTalk ya, supaya nggak ketinggalan sesi-sesi luar biasa selanjutnya. Baik, mungkin sekian diskusi kita pada kali ini ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Fajar dan juga Pak Benny. Terima kasih. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk penonton-penonton dan bagi masyarakat luar di Indonesia. Oke, baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, saya Jordi Suharli, izin pamit undur diri.